Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Kita lanjut pembelajaran bab 2 listrik statis. KD 3.2 menganalisis muatan listrik, gaya listrik, kuat medan listrik, flux, potensial listrik, energi potensial listrik, serta penerapannya pada berbagai kasus. KD 4.2 melakukan percobaan. Berikut presentasi hasil percobaan kelistrikan, misalnya pengisian dan pengosongan kapasitor, dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Subbabnya ada 5, yaitu A. Benda bermuatan listrik, ada pada halaman 22 di buku Diktat Fisika menyusun Siti Qoyimah. Kemudian B. Hukum Coulomb halaman 24, C. Medan listrik halaman 28, D. Potensial listrik halaman 35, dan E. Kapasitor halaman 39. Anak-anakku, tujuan pembelajaran pada bab ini adalah tujuan pada bab ini adalah Anda diajak untuk dapat menerapkan konsep kelistrikan dan kemagnetan dalam berbagai penyelesaian masalah dan produk teknologi dengan cara yang pertama, memformulasi gaya listrik. Pada pertemuan ini Anda harus bisa memformulasi gaya listrik. Yang nomor 2, kuat medan listrik. Kemudian yang ketiga, flux. Yang keempat, potensial listrik. Yang kelima, energi listrik. Yang keenam, penerap dan seterusnya, serta penerapannya pada keping sejajar. Ini 6. Ada 6 tujuan kita pada pertemuan kali ini. Baik, kita mulai. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak kejadian di sekitar Anda yang tampak sederhana, tetapi ternyata mengandung makna yang mendalam. Misalnya ketika Anda menggosokkan batu ambar, karet, atau damar dari pohon yang telah dikeraskan pada sepotong kain wol atau bulu halus. Kemudian diletakkan dekat benda ringan seperti bulu ayam. Bulu ayam tersebut akan terbang dan menempel di batu ambar. Contoh lain, ketika Anda menggosokkan sebatang sisir plastik, ini biasa ya, sisir plastik pada rambut kering, kemudian didekatkan pada potongan-potongan kertas kecil, maka potongan kertas kecil tersebut akan tertarik. Nah, ini gaya tarikan ya, melekat pada sisir plastik. Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa bulu ayam dan potongan kertas dapat tertarik dan menempel batu ambar dan sisir plastik? Apakah peristiwa tersebut berhubungan dengan sihir ataukah dapat dijelaskan secara ilmiah? Anda tentu ingin tahu jawabannya, bukan? Dalam bab ini, Anda akan mempelajari sebuah cabang ilmu fisika yang dapat menjelaskan peristiwa-peristiwa tersebut, yaitu listrik statis atau elektrostatika. Jadi, pelajarilah bab ini dengan seksama. Di kelas 10, Anda telah mempelajari listrik dinamis, atau di bab 1 kemarin, kelas 12 ya, bukan kelas 10, salah ini. Jadi di kelas 12 kemarin bab 1 Anda sudah mempelajari listrik dinamis ya, 12 bab 1, listrik dinamis atau elektrodinamika, yaitu cabang fisika yang berkaitan dengan muatan listrik yang bergerak. Nah, pada bab 2 ini
Anda akan mempelajari besaran fisika yang berkaitan dengan muatan listrik yang diam. Cabang ilmu fisika ini disebut elektrostatis. Jadi ada dua pelajaran listrik. Yang pertama adalah listrik dinamis. Listrik dinamis yaitu pada bab 1 atau dikenal dengan dalam kurung elektrodinamika. Kemudian pada bab 2 ini Anda akan belajar listrik statis. Statis yaitu dikenal juga dengan elektrostatika. Nah, ini yang akan kita pelajari yang nomor 2. Yang nomor 1 sudah bab kemarin. Baik, ada soal pramateri di sini. Sebutkan 2 jenis muatan listrik yang Anda ketahui. Silakan Anda jawab sementara. Yang kedua, jika 2 benda bermuatan listrik sejenis saling didekatkan, apa yang akan terjadi? Silakan dijawab sementara. Bagaimana jika sebaliknya? Jadi jika 2 muatan listrik sejenis didekatkan bagaimana? Jika 2 muatan listrik tidak sejenis didekatkan bagaimana? Coba Anda jawab ya. Mungkin bicoretan dulu ya. Yang ketiga, apakah setiap benda selalu bermuatan listrik? Jelaskan. Nah, ini bisa dijawab dulu sementara sebagai dugaan Anda ya. Nanti untuk jawabannya dengan pasti ada dibahas di materi ini. Jadi harapannya bisa membahas pramateri tadi, betul atau salahkah jawaban Anda. Kita cek ya. Baik, kita mulai di sini. Benda bermuatan listrik. Ketika rambut kering disisir dengan sisir plastik, kemudian sisir tersebut didekatkan pada potongan kecil kertas. Pada potongan-potongan kecil kertas, potongan-potongan kertas tersebut akan tertarik oleh sisir plastik. Gejala yang sama terjadi ketika batang plastik dan batang kaca digosokkan menggunakan kain. Gejala seperti ini disebut elektrostatika. Gesekan antara sisir plastik dan rambut kering serta penggosokan batang plastik dan batang kaca oleh kain menyebabkan sisir plastik atau batang plastik dan batang kaca menjadi bermuatan listrik. Nah, ini. Apa yang bermuatan listrik tadi? Nah, ini sisirnya. Sisir plastik bermuatan listrik, batang plastik bermuatan listrik, batang kaca juga bermuatan listrik. Apabila 2 batang plastik yang telah digosok oleh kain didekatkan satu sama lain, jadi kedua tadi yang bermuatan listrik didekatkan, maka akan terjadi apa? Tolak menolak. Nah, tadi bisa menjawab berarti apabila ada 2 muatan yang sejenis, ini berarti tolak menolak, kan sama-sama bendanya, kan bermuatan listrik yang sama ya. Tolak menolak, jadi kalau sejenis akan tolak menolak jawabannya. Dengan demikian pula ketika 2 batang kaca yang telah digosok dengan kain sutra didekatkan, keduanya juga tolak menolak karena keduanya juga sejenis ya, sejenis, sama-sama bendanya ya. Akan tetapi ketika mistar plastik dan batang kaca, nah bagaimana jika berbeda didekatkan? Nah, batang plastik dan kaca tersebut didekatkan, keduanya saling tarik menarik atau saling menarik. Hasil ini menunjukkan bahwa ada 2 jenis muatan listrik. Nah, tadi di pramateri terjawab ada berapa jenis muatan? Apa saja? Ada 2 jenis. Muatan listrik yang sejenis, nah ini sudah dijawab. Kalau sejenis dia tolak menolak, dan jika tidak sejenis didekatkan tarik menarik. Oke, sudah menjawab ya. Muatan listrik pada batang plastik oleh Benjamin Franklin pada tahun sekian diberi nama muatan listrik positif. Mana yang positif?
muatan listrik pada batang plastik. Nah, lanjut berikutnya. Nah, ini peristiwanya. Gambar 3.1. Interaksi A antara muatan sejenis akan tolak menolak. Ini A. Negatif dengan negatif. Jadi ini batang plastik bermuatan negatif didekatkan dengan batang plastik lain, maka dia akan berputar menjauh. Jadi gini, seret ke sana. Yang B ini masih A ya, masih sejenis. Ini batang kaca, sama-sama batang kaca yang sudah digosok dengan kain atau rambut ini tadi. Dia juga tidak mau mendekat, menjauh. Jadi ini namanya sejenis akan tolak menolak. Bagaimana jika tak sejenis? Nah ini tadi batang plastik, yang ini batang kaca, akan menarik, menempel. Nah ini menuju. Nah ini dapat menjelaskan soal pramateri tadi. Berikutnya, saat ini diketahui bahwa gejala kelistrikan berawal dari atom. Atom terdiri atas proton, kemudian elektron. Nah ini protonnya bermuatan apa? Positif. Neutron netral, tidak bermuatan. Kemudian elektron bermuatan negatif. Jadi atom tersusun dari 3 ini, yaitu proton bermuatan positif, neutron tidak bermuatan, dan elektron bermuatan negatif ya. Nah ini susunan atom. Lanjut, besar muatan listrik proton dan elektron sama tetapi berlawanan jenis. Dengan demikian atom netral mengandung jumlah proton dan elektron yang sama. Akan tetapi kadang-kadang atom kehilangan atau kelebihan elektron. Ketika atom kehilangan elektron, atom bermuatan positif karena kelebihan muatan positif. Kenapa kelebihan muatan positif? Karena kehilangan elektron. Nah ini penyebabnya, akhirnya dia bermuatan positif. Dari kelebihan muatan positif bermuatan positif karena kehilangan elektron. Sebaliknya, ketika atom kelebihan elektron ketika atom kelebihan elektron, atom akan bermuatan negatif. Jadi kenapa bermuatan negatif? Ya kelebihan elektron. Nah ini. Jadi jika kekurangan elektron berarti kebanyakan muatan positif, maka disebut bermuatan positif. Jika kekurangan negatif elektron berarti bermuatan negatif. Demikian ya penjelasannya. Apa sebenarnya yang terjadi ketika ketika batang plastik dan batang kaca digosok oleh kain? Nah ini yang menjawab. Kok bisa dia elektron lari? Dari mana tahu elektron lari? Ditinjau dari mikroskopik, ada tinjauan. Ketika dilihat dari mikroskopik, ketika batang plastik digosok dengan kain. Nah ini ketika batang plastik digosok dengan kain, elektron pindah dari kain ke batang plastik sehingga batang plastik menjadi kelebihan elektron. Akhirnya batang plastik bermuatan negatif, sedangkan kain menjadi bermuatan positif. Sebaliknya, ketika batang kaca digosok kain sutra, elektron dari batang kaca, nah ini pindah ke kain sutra. Lah kain sutra menjadi bermuatan negatif kainnya karena dia pindah. Bagaimana dengan kaca? Kaca kan berarti kekurangan elektron sehingga dia bermuatan positif. Jadi tadi menjadi bermuatan negatif untuk yang apa? Plastik digosok dengan kain. Nah, batik digosok dengan kain. Yang positif, kaca digosok dengan kain juga. Nah, ini
Yang positif kacanya ya. Kalau yang ini yang negatif plastiknya ya. Lanjut berikutnya. Pada kasus tersebut jumlah muatan pada batang kaca dan kain, maaf ini batang plastik ya, kaca dan kain, sebelum dan sesudah penggosokan berlangsung adalah tetap, hanya berpindah ya, tidak hilang, pindah saja. Selain dengan cara penggosokan, membuat benda bermuatan itu bisa selain dengan cara gosok tadi, yaitu dengan induksi. Bagaimana induksi? Nah ini, misalnya ketika sebuah batang logam netral didekatkan logam bermuatan positif, elektron terjadi pemisahan muatan ketika batang logam netral, seperti ditunjukkan pada gambar 3.2 ini. Sebuah batang logam netral ini netral. Kemudian jika batang logam netral tersebut dipotong menjadi dua, salah satu batang logam akan bermuatan listrik positif dan batang lainnya bermuatan listrik negatif. Ketika batang logam netral didekati batang logam bermuatan listrik positif. Nah ini batang netral didekati dengan batang bermuatan listrik negatif. Nah ini batang logam, misalnya ketika sebuah batang logam netral didekati batang logam bermuatan listrik positif, elektron terjadi pemisahan pada batang logam netral. Jadi ini, nah ini didekatkan, ini netral, ini kemudian didekatkan, maka yang positif ini kan dia kan sebenarnya ini sama plus min, terus didekatkan, maka yang positif, yang negatif menjauh, lari ke sana. Nah, mengutup namanya dipol. Yang positif lari ke sana. Nah, akhirnya terjadi seperti ini, pengutupan. Nah, kemudian jika batang logam tersebut dipotong menjadi dua, salah satu batang logam akan bermuatan positif dan lainnya negatif. Kalau ini dipotong tek gitu, maka jadi tek gitu, maka ini positif, yang lain ini jadi negatif. Jadi dengan cara didekatkan benda bermuatan, maka elektronnya dan muatan elektronnya akan lari mengutup. Jadi kutub itu kalau dipotong tengahnya maka menjadi dua, yang satu menjadi kelebihan elektron, yang satu menjadi kekurangan elektron. Demikian penjelasan tentang adanya dua muatan yang positif dan negatif dan cara untuk membuat benda menjadi bermuatan positif dan negatif. Berikut juga dengan benda yang sejenis adalah akan tarik menarik, yang berlainan jenis jika didekatkan akan kebalik saya, jika benda yang berlainan jenis didekatkan akan sekali lagi tarik menarik, dan jika dua benda yang berlainan yang sejenis didekatkan akan tolak menolak. Sejenis tolak menolak jika didekatkan, berlainan jenis tarik menarik jika didekatkan. Hukum kolom. Telah Anda ketahui bahwa dua buah benda bermuatan listrik sejenis akan tolak menolak dan dua muatan listrik tidak sejenis tarik menarik. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi besar kecilnya gaya tarik dan atau gaya tolak antar muatan tersebut? Pertanyaan ini dijawab oleh Charles de Coulomb tahun sekian pada 1780-an. Hasil eksperimen Coulomb menunjukkan bahwa gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antar dua muatan listrik berbanding lurus dengan besar setiap muatan. Nah ini muatan, namanya muatan. Dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak
antar kedua muatan. Jarak, nah ini jarak, kuadrat jarak. Pernyataan ini dikenal dengan hukum Coulomb. Jadi dari pernyataan hukum atau bunyi hukum Coulomb kita dapat merumuskan atau memformulasikan hukum Coulomb terkait dengan gaya. Nah ini F yang tadi Anda bilang tarikan atau tolakan. Ini tarikan atau tolakan. Besarnya sebanding dengan perkalian antar dua muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Ini tidak ada ya, tidak usah. Kemudian lanjut berikutnya dengan penjelasan di sini gaya Coulomb N, satuannya N, kemudian muatan listrik Coulomb disingkat dengan C, kemudian R, jarak antar dua muatan, jarak satuannya M, meter, kemudian K, konstanta kesebandingan, satuannya adalah Newton meter pangkat 2 per Coulomb pangkat 2. Di sini ada penjelasan tentang K. Konstanta K pada persamaan tersebut berkaitan dengan permitivitas listrik ruang hamba epsilon 0 dan memenuhi hubungan K-nya diperoleh dari 1/4 pi epsilon 0. Jika nilai epsilon 0 adalah 8,85 kali 10 pangkat min 12 Coulomb pangkat 2 per Newton meter pangkat 2 dimasukkan ke persamaan tersebut, diperolehlah K sekian. Jadi Anda bisa coba K kok bisa diperoleh 9 kali 10 pangkat 9 dari mana? Itu dari 1/4 pi-nya pakai 3,14 boleh, 22/7 boleh. Kemudian epsilon 0 dimasukkan ini yaitu permitivitas listrik di ruang hampa. Nanti ada namanya magnet, permeabilitas medan magnet. Yang ini permitivitas medan listrik sekian. Ingat-ingat ya, epsilon 0 itu adalah permitivitas medan listrik yang mana nilainya adalah 8,85 kali 10 pangkat min 12. Ini harus tahu. Kemudian K-nya langsung pakai ini saja nggak apa-apa. Nah ini diperoleh dari ini, memasukkan nilai ini. Lanjut berikutnya, persamaan tersebut menyatakan besar gaya Coulomb antar muatan listrik. Arah gaya Coulomb pada tiap muatan selalu berada pada garis hubung antar kedua muatan. Anak-anakku sekali lagi jangan menyepelekan gambar ya. Gambar itu bisa menurunkan rumus ya, hati-hati seperti dijelaskan di sini bahwa arah gaya Coulomb pada tiap muatan, arah gaya Coulomb pada tiap muatan selalu berada pada garis hubung antar kedua muatan seperti ditunjukkan pada gambar 3. Nah ini garis hubung, arah gayanya ini. Jadi ini adalah arah gaya. Nah ini arah gaya pada garis hubung. Nah, ada simbol F21. F ini X2 ditimbulkan oleh 1 maka akan menolak menjauh. Nah ini juga menolak menjauh. F-nya siapa? Maaf, menolak menjauh itu menjauhi, menolak itu. Nah ini F-nya siapa? F1 oleh 2 ditulis setelah ada gambar gaya ke sana, ditulis keterangannya apa. Jadi tidak boleh menggambar seperti ini. Nah ini misalkan plus, ini plus, menolak kan? Langsung gini. Tidak boleh, ini salah. Tidak ada keterangan F-nya siapa. Kalau ini Q1, ini Q2, harus diberi keterangan. Ini berarti F1 oleh 2 ditolak oleh 2. Yang di sini F2 ditolak oleh 1 menjauh begitu.
Hati-hati, jangan menyepelekan gambar karena ini yang menurunkan rumus tuh dari arah gambar ini. Berikutnya lagi. Jika kedua muatan sejenis, gaya pada muatan pertama menjauhi muatan kedua. Sebaliknya, jika tidak sejenis sekarang. Bagaimana jika tidak sejenis? Jika tidak sejenis, arah gaya, nah ini, arah gaya pada muatan pertama menuju ke muatan kedua. Mendekat dia, menuju. Mendekat itu menuju. Perhatikan gambar pasangan aksi reaksi. Nah ini tadi. Nah ini yang tidak sejenis, positif dengan negatif. Berarti dia menuju. Menuju itu mendekat. Nah ini ada keterangan F-nya. Nah itu ada keterangan F-nya. Nah ini mendekat, ada keterangan F. Jadi kalau misalkan digambarkan di sini, maaf saya di sini nggak apa-apa ya. Saya ini plus, ini min, gini. Ini Q1, ini Q2, maka dia akan menuju begini. Set. Ini yang satunya menuju. Ini ditulis F-nya siapa? F-nya 1 menuju 2. Yang ini F-nya siapa? F-nya 2 menuju 1. Demikian, harus jelas. Nah, ini sudah dijelaskan di sini. Gambar 3.3 arah gaya pada A, muatan sejenis, B muatan tidak sejenis. Kemudian F1,2 itu apa? Gaya pada muatan 1 dipengaruhi oleh muatan 2. Ini juga gitu, berarti gaya oleh muatan berapa? 2 dipengaruhi oleh 1. Nulisnya F2 1. Demikian penjelasan untuk arah gaya. Hati-hati sekali dengan harus digambar Bu, harus, karena ini yang menurunkan rumus. Lanjut berikutnya. Ketika menghitung gaya antar muatan menggunakan hukum kolom, abaikan tanda muatan. Nah, ini juga sangat penting ini. Abaikan tanda muatan. Maksudnya apa, Bu? Jenisnya harus diabaikan. Abaikan tanda muatan. Diambil nilai positifnya saja. Artinya nggak usah pakai min gitu, nggak usah pakai plus. Dan arahnya ditentukan seperti. Nah, yang diperhatikan apa? Arah. Kalau arah harus arah. Jadi untuk arah harus diberi tanda. Diberi tanda. Namun jika di sini dia apa jenis itu kayak jenis muatan positif atau negatif, abaikan. Nah itu sudah jelas. Jadi yang fisika itu yang vektornya saja, arahnya, hati-hati ya, arah. Lanjut berikutnya. Jika terdapat beberapa muatan listrik statis, gaya yang dialami oleh sebuah muatan merupakan resultan. Nah ini, nanti setelah ini kita akan bahas resultan. Gaya-gaya yang disebabkan oleh tarik-menarik atau tolak-menolak antar muatan tersebut dengan muatan lainnya. Oleh karena itu, gaya memiliki besar dan arah. Hati-hati sekali di sini ya. Besaran vektor dia, menjumlahkan gaya tersebut harus sesuai dengan aturan vektor ya, seperti telah dipelajari di kelas 10. Jadi harus digambar sesuai arahnya. Kalau jenis tidak usah. Lanjut berikutnya. Contoh soal di sini. Contoh 3.2. Dua buah muatan listrik masing-masing, ini Q1 dan ini Q2. Nah ini tidak boleh ditulis. Tidak usah ditulis. Karena ini jenis. Tidak usah ditulis. Atau abaikan. Tadi bahasanya abaikan. Terpisah pada jarak, hati-hati ini satuannya masih senti. Tentukan besar dan arah gaya pada muatan. Pada setiap muatan. Kita ketahui dulu Q1 20 mikro, berarti mikro dipakai
kolom 10 pangkat min 6. Nah ini Q2 tidak ada tanda kan, Q2 tidak ada tanda min atau plus, tidak ada, langsung dia tulis 20, tidak ada tanda min, karena dia adalah jenis, tidak usah ditulis atau abaikan. Kemudian kali 10 pangkat min 6, jadikan kolom. Kemudian R-nya masih senti, dibuat meter 0,3. Maka kita masukkan F adalah K Q1 Q2 per R kuadrat. Kita masukkan K-nya tadi 9 kali 10 pangkat 9, Q-nya 20 10 pangkat min 6, kemudian 0,3. Hasilnya adalah 40. Berikutnya, oleh karena kedua muatan tak sejenis, gayanya tarik-menarik. Arah gayanya pada muatan sedangkan Q1 menuju, sedangkan arah gaya pada muatan Q2 menuju Q1. Nah, digambar enggak apa-apa. Kalau tanya arah gaya. Ini misalkan Q1, ini misalkan Q2, ini positif, ini negatif, misalkan. Maka dia menuju begini. Terus ini dikasih F1 oleh 2, yang di sini adalah F2 oleh 1. Untuk menjelaskan ini. Nah, ini untuk menjelaskan bahwa arah gaya pada muatan Q1 menuju Q2, sedangkan arah gaya pada muatan 2 menuju Q1. Nah, ini gayanya. Jadi kalau ada panah harus ada F. Demikian. Berikutnya yang B. Jika jaraknya dijadikan 60 cm, jaraknya R diganti 60 cm. Berapa besar arah antar muatan tersebut? Di sini kan 30 cm, dijadikan 60 cm. Berapa kalinya? 2 kalinya. Lagi 2 kalinya kalau di kuadrat berarti kan 1/4. Jadi F-nya 1/4 kali semula. 1/4 kali 40 adalah 10 Newton. Demikian contoh soal untuk gaya tarik menarik dan atau tolak menolak antar dua muatan.